So much motherfucking design on right now. Waiting patient for me, dawn, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Oliana Abdel dari 10 Busana 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Waktunya belajar. Kalian tahu gak sih semboyan Republik Indonesia itu apa? Ya, semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Berkibarlah bendera negeriku. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sumber identitas budaya politik bangsa yang memberikan identitas perbedaan dalam kesatuan dalam perjalanan bangsa Indonesia, yang kemudian ditransformasikan ke dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan semangat persatuan dan persaudaraan dalam segala bentuk perbedaan. Selaraskan keanggunan. Hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lainnya merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu mengenali, menyadari, dan menghargai keanekaragaman identitas. Interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dengan demikian, seseorang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Interaksi antar individu adalah hubungan sosial yang terjadi di antara dua orang. Interaksi antar kelompok adalah hubungan yang saling memengaruhi di antara kelompok yang satu dan lainnya. Interaksi kelompok merupakan hubungan di antara beberapa kelompok. Interaksi antar individu dengan kelompok adalah hubungan yang berlangsung antara kelompok individu dan orang-orang untuk mencapai tujuannya. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu kan apa itu interaksi antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yaitu sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran adat nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Ayo kita simak contoh video sosialisasi. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit,
sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu identitas nasional dan identitas primordial. Amati video berikut ya. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari negara lain. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa, karena tak akan mungkin mampu menjaga suatu tanpa mengetahui tentang sesuatu tersebut. 4 unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa. Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin di Indonesia. Terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa populasi penduduk Indonesia. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada awalnya diakui sebagai agama resmi bangsa. Tetapi, sejak Abdurrahman Wahid jadi presiden, istilah agama resmi dihapuskan. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 4. Bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi maupun ucapan manusia, dan juga digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia, baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan, dan isyarat. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 dan 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memantapkan wawasan Nusantara kita dan mengenal serta memahami apa identitas negara kita sebenarnya. Kita lah yang bertanggung jawab dalam meneruskan warisan nenek kita. Jangan sampai identitas kita terjajah dan menyebabkan kita seperti domba yang digembala. Kalau bisa, jadilah penggembala bagi rakyat Indonesia agar mereka tak lepas dari identitas nasional. Jika kita kehilangan identitas, apalagi yang kita punya? Selanjutnya, identitas primordial. Ini dia pembahasan tentang pengertian primordialisme, ciri-ciri dari primordialisme, serta dampak primordialisme dan juga contoh dari primordialisme. Pengertian primordialisme. Istilah primordialisme berasal dari bahasa Latin yaitu primus yang berarti pertama dan ordiri yang berarti tenunan atau ikatan. Ikatan utama dalam kehidupan seseorang yakni hal-hal yang dibawa sejak lahir seperti arti suku, makna ras, klan, asal-usul kedaerahan, dan juga nilai-nilai keagamaan.
Primordialisme dinilai lebih positif jika dibandingkan dengan makna dari etnosentrisme. Alasannya karena primordialisme dianggap lebih dekat dengan kesatuan dan persatuan. Ciri-ciri primordialisme. Adapun beberapa karakteristik primordialisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berwujud sebagai identitas kelompok. Primordialisme adalah sebuah identitas dalam suatu kelompok, komunitas, golongan dalam masyarakat untuk memperkuat tali ikatan antar anggotanya. Hal ini sebagai wujud telah siap melawan ancaman dari luar dan juga sebagai loyalitas yang terwujud lewat kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, konsekuensi dari adanya masyarakat multikultural. Ini dianggap sebagai suatu paham atau sikap teguh yang ditujukan oleh individu terhadap segala hal yang telah melekat dari awal hidupnya, seperti suku bangsa, agama, kepercayaan, ras, tradisi, dan lainnya. Dampak dari primordialisme. Sikap primordialisme akan menimbulkan dampak positif antara lain. Yang pertama, menjaga kestabilan dan keutuhan budaya. Beragam unsur kebudayaan yang ada di dalam suatu bangsa atau negara akan terjaga keutuhannya, yakni kekhasan dari budaya yang bersangkutan tidak tercemar dengan pengaruh dari budaya yang lain. Selain dampak positif, primordialisme juga memiliki dampak negatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan diskriminasi. Primordialisme akan memicu timbulnya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan penilaian berlawanan antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, dan akan memantik sikap diskriminasi terhadap individu yang memiliki budaya yang berbeda dari mereka. Berikutnya, contoh-contoh dari primordialisme. Munculnya gerakan sosial separatis. Dalam sejarah Indonesia, di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan sosial yang mencerminkan atau mewakili istilah primordialisme, bahkan mengarah pada yang negatif sehingga mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Contohnya, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan apa itu identitas nasional dan identitas primordial? Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi bab 3 unit 2 adalah meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidaklah pantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Halo semuanya, masih semangat gak nih? Ayo kita lanjut materi selanjutnya, yaitu bab 4 unit 3. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, pria kelahiran Kota Nopan 3 Desember 1918, merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30 SPKI. Meski Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri, anaknya yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, menjadi korban. Jenderal Nasution yang selamat harus melepas kepergian pahlawan revolusi yang telah gugur. Pembahasan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak lagi membicarakan hal-hal normatif sampai konseptual, seperti definisi, sejarah, dan mengapa Indonesia memilih NKRI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu.
Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kita akan masuk pada pembahasan sengketa batas wilayah. Personal ini merefleksikan banyak hal yang menyangkut kekayaan sumber daya alam Indonesia dan bagaimana mestinya kita sebagai generasi bangsa ikut terlibat dalam menjaga keutuhan NKRI. Sengketa batas wilayah seringkali muncul diawali oleh perbedaan pandangan antar negara tentang garis pembatas teritorial masing-masing negara yang jika tidak disikapi hati-hati akan berujung pada konflik horizontal. Perhatikan penjelasan video berikut ini ya. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di Laut Sulawesi atau Selat Makassar yang dikenal sebagai Blok Ambalat. Wilayah ini diduga memiliki potensi sumber daya minyak dan gas yang besar. Sengketa ini bermula ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tahun 1969 yang menetapkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru yang memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Peta ini ditolak oleh Indonesia dan beberapa negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan negara-negara tersebut. Sejak itu, terjadi berbagai insiden pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal patroli dan nelayan Malaysia yang mengklaim bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia bahkan memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada perusahaan asing. Hal ini memicu protes keras dari Indonesia yang menganggap bahwa Malaysia telah mencuri haknya atas sumber daya alam di Blok Ambalat. Hingga saat ini, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan secara damai dan masih berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh negara-negara penjajah, yaitu Inggris dan Belanda. Salah satu contoh kasus sengketa batas wilayah adalah klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makassar. Ini terjadi tahun 1967. Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, batas suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dengan adanya batas negara yang jelas dan tegas, kewenangan suatu negara dalam membangun dan mengelola seluruh urusan pemerintah di wilayah perbatasan menjadi tidak ragu-ragu. Dengan demikian, penanganan untuk menyelesaikan permasalahan batas darat Indonesia dengan negara-negara tetangga menjadi sangat penting dan mutlak harus dilakukan. Maju! Kerja bagus. Video pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini saja karena jika dilanjutkan akan memberikan luka yang berdalam. Bye, see you next time.